saintis muda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang indikator alami untuk menguji sifat asam basa suatu larutan. Apa saja indikator alami itu? Diantaranya adalah kol ungu, kunyit, ada bunga mawar, dan juga bunga telang. Mari kita simak video berikut. Kali ini kita akan mempraktekkan cara menguji larutan asam dan juga basa menggunakan indikator alami berupa kunyit. Nah, alat dan bahannya diantaranya adalah Aquades. Ini bisa kalian ganti dengan air mineral yang ada di rumah. Kemudian ada gelas ukur, ada kunyit, ada alu dan juga lumpang, ada pipet tetes, ada plat tetes, ada lagi tusuk gigi, kertas saring, dan juga tisu. Nah, alat-alat dan juga bahan yang ada di sini bisa kalian sesuaikan dengan alat dan bahan yang ada di rumah ya. Selain indikator yang sudah saya sebutkan, masih ada loh indikator alami lainnya. Di antaranya adalah bunga sepatu, kulit manggis, bougainville, wortel, dan lain sebagainya. Baik, kita akan menguji beberapa larutan asam basa. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan cuka dan juga deterjen. Nah, apabila di rumah kalian tidak memiliki cuka, bisa kalian ganti dengan air jeruk apapun itu. Untuk larutan deterjen bisa kalian ganti dengan sabun cair maupun sabun mandi, sesuai yang ada di rumah kalian saja. Untuk yang pertama, kita akan menguji larutan cuka dengan menggunakan indikator alami kunyit yang telah kita buat sebelumnya. Caranya yang pertama, kita ambil larutan cuka, kemudian teteskan pada kunyit kurang lebih 3 tetes.
Tunggu beberapa saat dan lihat perubahan warna yang terjadi pada campuran antara larutan cuka dan juga indikator alami dari kunyit. Selanjutnya kita akan menguji larutan basah dari deterjen. Nah, kita tadi kan sudah membuat larutan deterjen. Nah, langkah pertama kita ambil deterjen menggunakan pipet tetes, kemudian teteskan ke indikator kunyit yang telah kita buat. Kemudian kalian amati perubahan warna yang terjadi setelah indikator kunyit ditetesi dengan larutan deterjen. Dari hasil perubahan warna terlihat bahwa indikator kunyit menunjukkan warna kuning muda setelah bersentuhan dengan larutan asam. Sedangkan hasil pengamatan larutan deterjen dengan kunyit menghasilkan warna merah tua. Nah, ini menunjukkan bahwa deterjen memiliki sifat yaitu basah. Ya, setelah kertas saring dan juga tusuk gigi kita rendam dengan air kunyit, kemudian kita jemur dan menjadi kering. Nah, kita dapat menggunakan indikator tersebut untuk menguji larutan asam dan juga basah. Oh iya, untuk tusuk gigi sebenarnya tidak direndam, tidak apa-apa. Kalian bisa langsung menusukkannya ke kunyit tanpa harus ditumbuk terlebih dahulu. Langkah pertama untuk menguji air cuka yang bersifat asam dengan menggunakan kertas saring yang telah direndam dengan air kunyit adalah pertama kalian ambil yang kertas saring yang sudah kering, kemudian celupkan ke dalam asam cuka seperti ini. Sama halnya dengan kertas saring, kita masukkan tusuk gigi ke dalam larutan cuka. Tunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan warna. Setelah beberapa saat, kita lihat hasil pengamatan untuk indikator kunyit pada larutan cuka. Terlihat bahwa bagian ujung yang tercelup larutan cuka menghasilkan warna kuning yang lebih cerah daripada warna sebelumnya. Terjadi juga perubahan warna pada tusuk gigi. Bisa kalian lihat, pada ujung tusuk gigi warnanya akan lebih cerah dibandingkan warna sebelumnya. Kita akan melakukan uji pada larutan basah dari deterjen. Caranya sama, kalian tinggal memasukkan kertas saring yang telah diberi indikator kunyit ke dalam larutan deterjen. Kemudian sama juga tusuk gigi juga dimasukkan ke dalam larutan deterjen. Kalau ini langsung bisa terjadi perubahan warna dengan cepat ya. Bisa kalian lihat bahwa warnanya berubah menjadi merah bata. Ini membuktikan bahwa larutan deterjen bersifat basah. Untuk selanjutnya, indikator alami yang akan kita gunakan yakni indikator bunga telang. Nah, indikator alami bunga telang ini bisa kita temukan di mana saja, terutama ketika kalian melihat di pinggir jalan ada pohon menjalar seperti ini yang bunganya berwarna ungu. Ini bisa kalian gunakan untuk indikator alami asam dan basa. Selain sebagai indikator alami, bunga telang ini juga bisa dijadikan produk berbagai olahan makanan. Dan juga bunga telang ini kita lihat warnanya ungu, memiliki kadar antioksidan yang tinggi sebagai penangkal radikal bebas yang di zaman sekarang ini banyak sekali di udara dan juga di tempat lainnya. Untuk itu kalian wajib ya anak-anak, wajib untuk mengetahui manfaat dari bunga telang ini dalam kehidupan. Bahkan selama ini bunga telang ini jarang sekali digunakan oleh masyarakat karena tidak tahu akan manfaatnya, dan juga hanya diberantas begitu saja di pinggir jalan, padahal punya sangat banyak sekali manfaat.
Untuk mengetahui bagaimana indikator bunga telang digunakan, mari kita simak video setelah ini. Baik, bunga telang yang telah kita panen tadi bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa kalian keringkan di matahari langsung maupun tidak langsung, atau langsung juga bisa kalian gunakan. Nah, setelah kalian keringkan atau setelah kalian ambil dengan posisi seperti ini, kalian memasukkan kurang lebih mungkin 5 bunga saja, bisa lebih 5 bunga ke dalam gelas ukur atau gelas yang ada di rumah kalian. Ya, baik. Setelah itu kurang lebih 100 ml nanti kalian masukkan air panas, air yang mendidih untuk diseduh. Nah, setelah diseduh nanti kita lihat hasilnya. Setelah beberapa saat diseduh, maka cairan hasil seduhan akan berwarna ungu tua, biru keunguan tua seperti ini. Nah, nantinya cairan ini bisa digunakan sebagai indikator. Oke, baik. Setelah air seduhan telang tadi mendidih dan juga didiamkan sampai tidak panas, kita mengumpulkan 2. Jadi ada yang nanti akan digunakan untuk uji asam, dan yang satu akan digunakan untuk uji basa. Baik, kita siapkan. Untuk larutan asam masih sama seperti tadi, kita menggunakan larutan cuka, dan juga untuk larutan basa kita menggunakan larutan deterjen. Untuk kalian yang sedang berada di rumah bisa menggunakan larutan jeruk atau apapun sebagai pengganti asam, dan juga sabun cair ataupun sabun mandi untuk pengganti larutan basah. Baik, anak-anak semua, kita akan melakukan pengujian, yakni yang pertama dengan larutan basah terlebih dahulu. Dengan larutan deterjen kita tuangkan. Baik, kita lihat perubahannya ya. Coba kalian amati perubahan warnanya menjadi warna biru kehijauan yang lebih pudar dibandingkan warna sebelumnya. Ya, lebih pucat maksud saya. Ya, yang selanjutnya coba kita masukkan larutan asam cuka ke dalam larutan telang tadi. Kita lihat perubahan warnanya. Ya. Oke. Baik, bisa kalian amati warna sebelum dan sesudah tadi, dan juga warna pada saat setelah di compare keduanya ya. Ini yang larutan telang dimasukkan basa deterjen, yang ini larutan telang dimasukkan asam cuka. Yang dimasukkan basa warnanya itu hijau pucat kebiruan seperti ini. Terus yang dimasukkan asam menjadi warna violet atau warna biru keunguan yang lebih cerah dibandingkan warna biru pada telang tadi.